Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pratiwi, saya mahasiswi semester 5, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan dari video ini adalah sebagai tugas wajib pada mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Baiklah, di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan server dan router. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, server. Tentunya kita akan membutuhkan satu buah server, lalu 3 buah PC atau komputer, lalu kita akan membutuhkan satu buah switch, lalu kita akan hubungkan menggunakan kabel. Nah, di sini saya buat alamat server 192.168.1.1. Kita buat langsung di sini 192.168.1.1. Nah, lalu pada komputer dia masih berada dalam network yang sama 192.168.1.3. Nah, sekarang server dan komputer sudah terhubung dan sudah bisa saling mengirimkan pesan. Successful. Lalu pada server ini mempunyai service atau layanan. Nah, ini merupakan beberapa service dari server. Saya akan mencontohkan beberapa service pada server. Yang pertama, HTTP. Nah, HTTP ini untuk pemberian alamat web atau penyimpanan dari file-file web yang bisa diakses secara bersamaan. Nah, yang pertama ini ada file index. Ini file utama. Ini bisa kita buat. Ini indeksnya bawaan dari Cisco. Bisa kita ganti. Di sini saya akan membuat misalnya selamat datang di website Uinso. Nah, ini kita simpan, kita save, yes. Nah, kalau kita mau melihat hasilnya, kita bisa klik desktop, kita pilih web browser, lalu kita ketik alamat server 192.168.1.1. Nah, maka yang muncul yang tadi kita buat di HTTP, selamat datang di website Uinso. Tadi di dalam HTTP terdapat beberapa file, itu bisa juga kita panggil caranya slash image.html. HTML. Nah, maka yang keluar yaitu logo Cisco, karena yang di dalam file itu adalah gambar logo Cisco. Begitu. Ini adalah contoh dari HTTP. Selanjutnya, contoh dari DHCP. DHCP ini berfungsi untuk mengaktifkan IP address secara otomatis. Tadi kita akan membuat alamat IP secara manual atau kita ketik sendiri. Nah, di DHCP ini kita bisa buat secara otomatis. Tadi kita buat 192.168
titik 1. Nah, ini kita ganti bisa jadi 20. Lalu maksimumnya 4 misalnya. Jangan lupa kita on kan dulu, lalu kita save. Nah, misal kita tambahkan satu buah server lagi, satu buah komputer lagi di sini. Kita konekkan. Nah, ini IP address yang awal kita buat secara manual. Lalu tinggal kita klik DHCP, maka dia akan merequest DHCP request successful, maka akan berhasil. Nah, di sini IP-nya sudah berubah sesuai dengan yang kita ketik di DHCP tadi. 192.168.1.20. Selanjutnya begitu juga. Kita klik DHCP request dan successful dan berubah menjadi 21. Nah, ini masih kosong, belum kita buat alamatnya. Kita tinggal klik DHCP, maka akan merequest dan sukses. Berarti berhasil. Misalnya kita tambahkan komputer di sini lagi, kita buat seperti tadi, maka tidak akan bisa karena maksimum yang kita buat adalah 4. Ini adalah contoh dari DHCP. Selanjutnya contoh dari DNS. Service DNS. Nah, DNS ini berfungsi untuk membuat nama server. Tadi kita sebelumnya membuat untuk membuka web itu kita ketiknya menggunakan angka 192.168.1.1. Nah, keluar. Dan ini jarang yang menggunakan seperti ini. Nah, kita bisa menggantinya dengan menggunakan DNS. Caranya, ini jangan lupa kita on kan. Caranya misalnya kita buat nama webnya www.winsu.ac.id. Alamatnya sama 192.168.1.1. Lalu kita add. Tapi ini belum bisa kita gunakan ya, karena ini kan DNS. Karena nomor DNS itu harus ada di setiap komputer klien, jadi harus kita buat di DHCP dulu, DNS server. Nah, ini kita hapus, lalu kita buat 192.168.1.1. Kita save. Nah, lalu kita akan request ulang static DHCP successful. Nah, DNS servernya sudah muncul sesuai dengan kita buat tadi, 192.168.1.1. Begitu juga seterusnya. Successful. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa mengakses webnya dengan mengetikkan namanya saja, www.winsu.ac.id. Nah, maka yang keluar akan sama seperti alamat yang tadi. Mungkin kita selanjutnya kita ingin membuat 2 buah server, bisa. Caranya kita tambahkan 1 server di sini, lalu kita hubungkan ke switch. Lalu kita ganti namanya, misalnya kita ganti www.winsu
upz.winsu.ac.id. Nah, kita buat alamat. Misalnya 192.168.1.100. Nah, caranya tidak jauh beda dengan yang tadi. Nah, ini kita indeksnya kita ganti dulu. Misalnya saya buat selamat datang di unit pembayaran zakat Winsu. Nah, ini kita save, lalu kita tinggal tambahkan di sini, di DNS ini kita tambahkan alamat yang tadi, namanya www.pz.winsu.ac.id. lalu alamatnya 192.168.1.100. kita add. Nah, ini sudah ditambahkan. Nah, sekarang coba kita buka di komputer pertama, www.upz.winsu.ac.id. Nah, maka akan kebuka dia. Selamat datang di unit pembayaran zakat Winsu. Begitu seterusnya kalau kita ingin menambahkan server. Selanjutnya servis email. Caranya kita buat domainnya itu winsu.ac.id. Kita set dulu. Nah, misalnya kita buat penggunanya itu namanya Sari. Passwordnya itu 1234, kita tambahkan. Nah, lalu satu lagi biar bisa berkomunikasi, Sari dan Lala. Password 1234 kita tambahkan. Nah, email ini fungsinya sama seperti biasa ya, untuk berkirim pesan. Misalnya Sari ingin berkirim pesan dengan Lala, maka Sari buka emailnya di komputer pertama. Ini email, lalu kita isi dulu yang di sini. Namanya tadi Sari, alamat emailnya sari@winsu.ac.id. Nah, incoming itu angka yang tadi 192.168.1.1. sama outgoing juga. Username Sari, password 1234. Kita save, lalu kita mau kirim pesan tuh compose. Kita kirim ke Lala @winsu.ac.id. Subjek misalnya salam. Kita buat isi pesannya, misalnya Assalamualaikum, apa kabar. Nah, ini kita send, dan sending mail to Lala with subject salam, send success. Sendnya berarti berhasil terkirim. Lalu Lala ingin membuka pesannya,
misalnya dia buka di komputer 2 atau komputer 3, kita isi sama seperti tadi, nama Lala, alamat lala@winsu.ac.id. Incoming sama 192.168.1.1. Username Lala, password 1234. Save. Kita lihat pesan yang diterima, receive. Nah, maka ada pesan dari Sari. Kita buka. Assalamualaikum, apa kabar? Kalau mau kita balas juga bisa, kita reply. Alhamdulillah, baik. Nah, kita send. Kita lihat sending to Sari with subject salam. Send success, berarti berhasil dikirim. Nah, begitu seterusnya penggunaan email. Selama kita ingat username dan password, kita bisa menggunakannya di komputer mana saja. Nah, mungkin ini saja contoh dari layanan dari server. Selanjutnya penggunaan router. Oke, baiklah, selanjutnya adalah router. Nah, kita akan langsung mempraktekannya. Pastinya di router kita akan membutuhkan satu buah router, satu buah PC, lalu kita hubungkan komputer ke router menggunakan kabel crossover ini. Nah, lalu router ke switch kita menggunakan kabel straight ini. Di sini saya buat misalnya alamatnya 192.168.2.1. Alamat di komputer ini berbeda network dengan komputer yang di sebelah sini. Karena ini menggunakan router, jadi gateway itu wajib diisi caranya. Config. Nah, ini 00 itu untuk komputer yang di sini tadi. Nah, kita isi gateway-nya misalnya 192.168.2.254. Ntar jangan lupa di on kan, kalau enggak tidak bisa berjalan nanti. Lalu kalau 01 itu untuk komputer yang di sebelah sini. Kita buat misalnya 192.168.1.254. Kita on kan. Terus ini tadi kita belum buat alamatnya. 192.168.2.1. Nah, gateway-nya jangan lupa diisi 192.168.2.254. Nah, karena semua sumbernya itu berasal di server, jadi kita buat gateway-nya tuh di server di DHCP. Oh, ini gateway-nya tadi sudah saya buat ya, karena tadi saya ada kesalahan, jadi caranya kita sama kayak tadi. Caranya kita ketik di sini 192.168.1.254, lalu kita save, lalu kita close, lalu kita klik komputer, kita pilih IP. Ini sudah diisi kalau misalnya dari awal itu sebelumnya dia belum terisi. Kita klik static, baru DHCP, nanti dia akan merequest ulang dan gateway-nya nanti akan muncul sendiri.
seperti ini. Begitu selanjutnya sampai ke komputer yang keempat ini, komputer terakhir. Nah, sekarang komputer dengan router sudah bisa saling mengirimkan pesan. Misalnya kita kirimkan pesan dari komputer ke router, successful, berhasil terkirim. Dari router ke progress, failed, gagal. Mungkin kalau dari sini successful, berhasil, successful juga. Nah, ini successful berarti tadi membutuhkan waktu. Ini sudah bisa saling mengirimkan pesan. Nah, successful. Coba saya hapus, saya kirimkan ulang. Nah, successful. Mungkin ini saja contoh dari penggunaan router dan server. Apabila terjadi kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi ataupun teman-teman lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.